pembelajaran walaupun ujungnya nanti guru. Iya pasti itu gurunya. Tapi kita kan nggak mau ketimpangan, tapi besok nggak ada lagi yang mau Iya. Oh, itu luar biasa. Selamat siang ibu-ibu. Selamat siang. Jadi terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang hari ini boleh memberikan kesempatan untuk kita berjumpa di SMP Negeri 1 Marau. Sekaligus juga terima kasih kepada Ibu Erwina, Ibu Reni yang luar biasa boleh sampai di sini. Berapa lama perjalanan kemarin? Pasti melelahkan lah ya. Jauh. Jam 7. Itu dari Ketapang sampai ke sini berarti ya. Oke, hari ini kita ada workshop penyusunan perangkat pembelajaran, terus ada supervisi akademik dan juga sasaran kinerja pegawai di sekolah kita yang hari ini telah kita laksanakan. Ya, meskipun dengan berbagai kendala, tapi puji syukur semua boleh berjalan dengan baik. Dan juga terima kasih sekali lagi untuk kesempatan yang sungguh luar biasa untuk kita bisa saling berbagi, sharing tentang bagaimana workshop ini bisa berjalan dengan baik. Nah, kali ini juga kita memang spesial ya. Kami rasa sangat spesial kedatangan ibu-ibu berdua ini di sekolah kami. Karena kenapa? Dari sini kami bisa melihat bagaimana progres perkembangan sekolah ini nanti seperti apa, secara khusus untuk anak-anak lah ya. Tadi kita sudah melakukan penelitian ya Bu ya di kelas atau apa ngisi angket. Iya. Tujuannya memang ujung akhirnya melakukan penelitian. Yang kita lakukan hari ini adalah mengobservasi kelas, kemudian mencoba memberikan soal kepada siswa, soal materi spesifik ya, untuk mendiagnosa kesulitan belajar siswa. Jadi itu yang tadi kami lakukan, kemudian memberikan sebuah modul yang dikembangkan untuk tempat sekolah-sekolah yang spesifik ya, kondisi spesifik, dan kemudian meminta respon siswa. Jadi harapannya adalah akan ada feedback dari modul atau bahan ajar yang kami buat itu, ada masukan dari siswa, misalnya apakah tulisannya tidak terbaca atau siswa terlalu pusing membaca modul itu, sehingga kami akan berdasarkan itu kami revisi kalau memang ada tulisannya terlalu pusing, bahasanya tidak jelas, dan juga tadi kan dengan gurunya ya, gurunya juga tadi kita mintakan itu ternyata tidak cukup sesuai misalnya, atau yang terlalu tinggi atau terlalu rendah, itu juga kita akan revisi. Jadi itu tujuan kita hari ini. Walaupun ini dalam lingkup yang besarnya memang penelitian. Modul itu isinya apa? Materi pelajaran atau materi? Iya, materi pelajaran. Jadi materi-materi itu kita tentukan berdasarkan diskusi juga. Kira-kira ini sesuai dengan waktu kita bisa turun gitu. Kita sesuaikan dengan kalender pendidikan juga, dan pasti juga tadi materinya yang diajarkan itu ada masuk ke dalam modul yang kita kembangkan. Jadi secara khusus ini mata pelajaran IPA ya Bu ya? IPA. Nah, menyambung dari hal itu mungkin selama ini sebelum kesini pernah nggak ngalami mungkin ya tentang situasi anak yang mungkin beragam ya di kelas itu. Kira-kira gimana? Mungkin ada tips atau apa cara berhadapan dengan siswa-siswi yang banyak karakter nih? Tipsnya gimana ya? Ya mungkin kan sharing pengalaman ya. Mungkin ya. Kalau pengalaman tentu sama dengan Bapak Ibu guru yang pernah mengalaminya ya. Kebetulan saya pernah jadi guru, belum jadi dosen, dan sekarang ketemunya dengan mahasiswa. Jadi kalau misalnya gimana tipsnya? Ya apa ya tipsnya? Pada yang intinya begini, di dalam kelas kita itu siswa itu sangat
dinamis gitu ya. Dinamis, ya. Siswa ini manusia gitu ya, siswanya manusia yang datang ke kelas dengan segala macam pengalamannya masuk ke kelas untuk belajar. Nah, kata kuncinya mungkin belajar. Nah, oleh karena itu ketika kita berada di kelas, hal yang paling utama mungkin kita perlu tahu siapa siswa kita gitu ya. Kalau di perkuliahan, siswa kita itu siapa, mahasiswa saya siapa. Nah, di situ biasanya saya selalu berkenalan terlebih dahulu kalau itu pertama kali. Tapi kalau belum, kalau bukan pertama kali tapi sudah beberapa kali, tapi kita kadang-kadang suka lupa. Ya. Suka lupa banyaknya anak-anak kita gitu. Akhirnya mungkin lupa, perlu diingatkan. Oleh karena itu mungkin kita juga perlu bantuan dari teman-teman yang lain berdiskusi. Misalnya kadang-kadang di kelas saya si A ini aktifnya luar biasa gitu ya, tapi si B ini mungkin dia nggak kenal sama saya atau gimana gitu misalnya, atau dia nggak cocok gitu atau gimana, maka mungkin akan ada masukan ketika kita diskusi dengan teman-teman yang lain. Oh ternyata di kelas yang kelas si teman saya si B ini relatif lebih aktif, berarti apa yang salah, misalnya kita bisa merefleksi diri apa yang keliru di dalam pembelajaran saya sehingga tidak bisa diungkapin si anak ini gitu. Jadi kira-kira artinya kalau secara umum bisa saya sampaikan minimal kenal dulu gitu. Mengenal dulu ya Bu ya. Kenal dulu supaya kita bisa memetakan mana siswa yang A, B, dan C. Sehingga ketika kita sudah punya pemetaan, kemudian berkaitan dengan ini ya, ketika kita merencanakan pembelajarannya, pemetaannya dipakai. Pemetaan itu dipakai, kita tahu si A, B, C. Maka kalau misalnya kita mau ngikutin pendekatan yang sekarang, mau ada kelompoknya dicoba dibuat ke kategori mungkin misalnya ya, atau sepertinya sesuai dengan kebutuhan dan capaian pembelajaran yang mau kita lakukan. Jadi tujuan akhirnya sih sebenarnya capaian pembelajaran bagaimana capaiannya tercapai dan ujungnya bagaimana siswa itu belajar. Itu yang mungkin pertama kita mengenali dulu peserta didiknya seperti apa. Karena tujuan kita kan siswanya harus belajar. No child left behind. Tidak boleh ada siswa yang tertinggal di dalam proses belajar. Kita kan pengennya begitu ya, semua belajar. Mungkin itu yang pertama yang terpikir untuk tips. Mungkin ini akan nambahin. Iya, berkaitan juga dengan kegiatan penyusunan ya, perangkat pembelajaran gitu. Nah, dalam kegiatan mengenal gitu karakteristik siswa, tentu saja yang benar saya cukup pendapat dengan Bu Erina bahwa kita harus kenal dulu nih siapa yang kita ajari gitu. Kemudian kita harus, kalau misalnya kita tidak pernah berada di dalam kelas tersebut, tidaknya kita ada diskusi nih sama guru yang menjadi istilahnya tuh guru modelnya. Nah di situ kita bersama-sama kolaborasi untuk menyusun yang disebut sebagai lesson plan. Nah di lesson plan itulah kita bisa melihat sebenarnya siswa nanti ada tidak ya kerja kelompoknya. Kerja kelompok bisa tidak digambarkan bagaimana letaknya karena tadi ya kelompok itu misalnya di kelompok satu ini siapa anggotanya, nanti kira-kira anak ini karakternya seperti apa, Bambang atau guru IPA yang lain saja punya gambaran anaknya seperti ini gitu. Nah itu adalah knowledge kita gitu. Pengetahuan awal kita kita bisa tahu bagaimana prinsip kolaborasi, kemudian resepsi yang akan kita sampaikan nanti. Jadi kita sudah menentukan dulu nih apa sebenarnya yang ingin kita lihat. Nah, kalau misalnya semuanya sama, semua siswa ini sama gitu. Nah, prinsip dari observasi adalah di awal-awal kita lihat secara keseluruhan dulu. Mana kira-kira yang menarik perhatian kita ini. Nah, kalau sudah dapat kayaknya saya tertarik sama ini, karakter anak ini. Disitulah dominan dari kamera kita, observasi kita, fokusnya kita di situ. Nah di sana akan kita lihat bagaimana perkembangan pembelajarannya dari waktu ke waktu, menit keberapa mereka aktif gitu. Nah itu sangat menarik gitu. Nah makanya saya bilang tadi bahwa saya dan Lina ini adalah belajar, mendapatkan pembelajaran yang sangat berarti gitu. Karena kita bisa tahu ternyata siswa SMP
punya perkembangan belajar di kelas dengan suasana ini adalah seperti ini nih gitu. Perubahan dari waktu ke waktu. Jadi jangan kita melihat anak ini tidak aktif dalam waktu, anak ini kurang bekerja sama. Tapi kan kita bisa melihat bagaimana karakternya dalam setiap waktu. Makanya sekarang itu ada prinsip yang disebut kolaboratif, reflektif, teaching practice. Nah, kolaboratif, reflektif, teaching practice itulah yang dikembangkan, yang harus dikembangkan di dalam penyusunan perangkat pembelajaran. Jadi itu seperti apa modelnya itu yang seperti? Kalau model itu belum ada sebenarnya, cuma pengembangan dari model kolaboratif dengan reflektif teaching. Jadi dua model itu itu diharapkan karena dalam sekolah penggerak juga prinsip kolaboratif dan reflektif itu yang menjadi salah satu prinsip yang diunggulkan. Dan memang kerjasama kerjasama ada refleksi. Iya. Gitu ya. Di akhir-akhir diharapkan tuh kalian dapat belajar dalam pembelajaran ini kalian dapat apa gitu. Iya. Karena proses pembelajaran itu kan ada dua. Kalau kita ingin melihat itu adalah beda antara refleksi dan evaluasi. Kalau evaluasi itu lebih kepada kita melihat nih kekurangan. Tapi kalau refleksi itu kita tidak melihat dari kekurangan, tapi kemampuan apa yang bisa dikembangkan. Nah itu yang harus kita kejar. Berarti tadi selain kita punya mengenal siswanya, juga kita mengenal karakternya gitu ya. Memang kadang ada anak yang suka pemarah, ada yang pendiamnya itu memang nggak bisa diajak untuk interaksi gitu. Mungkin pernah punya pengalaman atau berjumpa dengan ada yang seperti itu. banyak ya. Ya, pengalaman waktu itu. Jadi pengalaman kita melihat di sekolah Hiwara. Nah, itu ada salah satu anak yang tidak tertarik sama sekali. Dengan dirinya dia tidak terlalu memasang headset gitu. Tapi guru, ya itu dari selalu kesabaran guru. Karakter guru itu sangat baik. Jadi dia tidak menjudge bahwa kamu harus begini. Tapi dia melihat sisi lain. Dan dia dibiarkan itu. Nah, itu prinsip merdeka belajar tadi. Dibiarkan gitu ya. Sampai memang siap gitu. Ternyata ada kendala, gurunya ada kendala bahwa dia menghidupkan speaker. Dan ternyata dia nonton dengan laptopnya. Nah, ternyata secara tiba-tiba yang lain itu diam saja. Anak yang tadi yang bergerak tanpa disuruh, nanti akan bisa membantu diri. Nah, itu berarti kita belajar itu bagaimana ternyata anak ini begini ya. Dia punya kemampuan di situ ya, luar biasa. Nah, setelah itu kita berikan dia, ternyata kamu seperti ini yang dia mulai pangkalannya. Sebenarnya anak itu adalah ingin ada kemampuan kemampuan gitu di karakter. Dia ada gitu. Iya. Yang harus kita tumbuhkan. Emang gurunya perlu. Iya, gurunya. Kalau sama-sama ya gimana dulu? Iya, betul. Saya mulai mengenal inklusivitas ya, dia yang mengerti ketika kamu mengikuti pelatihan proses pembelajaran di satu sekolah. Nah itu juga memang seperti itu ya kurang lebih. Jadi sebenarnya ya seperti tadi karakter siswa kita beda-beda. Nah di situ yang kita perlu pendekatan. Dan ini menjadi tugas wajib dari seorang guru untuk mengetahui siswanya seperti apa. Itu perlu tahu. Dan kita nggak bisa sendirian. Ini yang paling penting. Nggak bisa sendirian Bapak Ibu. Nah, kita perlu berdiskusi dengan teman-teman. Makanya ini menjadi kolega kita, menjadi teman kita untuk sama-sama belajar. Saya punya pengalaman seperti itu mahasiswa. Dan saya belajar bukan berarti yang saya langsung hadapi gitu ya. Kami tidak paham betul, mengenai tipenya, dia autis seperti apa gitu ya. Jadi dia punya sifat ke arah sana, dia memprediksi arahnya ke sana. Ketika duduk di perkuliahan itu dia duduk pasti di belakang,
step dan seterusnya, itu kita biarkan. Tapi setelah itu dia bertanya, masih mau, mungkin karena apa ya, karena mereka sudah dewasa ya, jadi mereka punya sifat lebih aktif gitu ya. Iya. Nah, kemudian ada masa dia lagi kambuh, misalnya mulai ngacot, itu ada. Nah, apa yang kita lakukan? Sama pendekatan pastinya. Jadi mencoba mendekati dia dengan banyak cara. Mungkin kalau kita, misalnya kalau saya kan misalnya kalau ketemu anak kayak ini agak pemarah gitu ya, kalau agak lewat dikit, nah kita coba mendekati lebih lagi ya, ngikutin. Kenapa? Atau kita minta teman-teman yang punya pembawaan yang mungkin lebih sabar, lebih apa, coba berdiskusi kenapa gitu ya. Atau mungkin guru BK kalau di sekolah ya, guru BK apa, itu mendekati, kemudian dia punya seperti apa. Seperti Bu Eni tadi sampaikan, kita tidak akan mungkin bisa maksa gitu ya, memaksa siswa untuk seperti halnya anak kita aja kan nggak bisa kita paksa dia menurut sama kita karena dia punya keinginan. Oleh karena itu, sisa itu kita coba ikuti alur belajarnya seperti apa. Ketika di kelas, ikut kelas seperti biasa. Nah, ketika dikelompokkan, kita mencoba mengelompokkan dengan teman-teman yang cukup paham atau mengerti, tidak yang dominasi gitu ya. Ternyata dia bisa ikut saja. Seperti contoh Bu Eni, ternyata proses belajar itu tidak hanya kalau kita punya capaian pembelajaran yang harus dicapai. Tapi di sisi lain ada hal-hal lain seperti karakter, empati, itu juga menjadi salah satu yang mungkin bisa kita kuatkan. Dia berpotensinya di mana? Gitu kan, potensinya di mana? Ya kita kuatkan di situ. Nah, seperti yang Mbak dicontoh mahasiswa tadi, alhamdulillah sekarang lulus dan lagi S2. Oh ya, wah luar biasa. Dia di dalam belakang kelas. Suka maksudnya, ya itu dia mengesahkan. Jadi kalau nggak salah lagi udah S2 atau lagi proses S2. Artinya kita biarkan dia sampai dia tahu gitu ya maunya apa. Gitu, maunya apa, diteruskan atau tidak setelah Anda diberi kebebasan. Dan ketika didekatkan dengan teman-teman, mungkin kalau kita mendekati nggak bisa langsung ya, nggak bisa masuk karena mungkin masih berjarak gitu ya. Tapi kalau dengan teman, kita coba dekati, kita coba tumbuhkan rasa empati dengan diskusi kelompok atau kerja tugas bersama, ternyata dia mau belajar. Terus ada proses belajar dan sekarang lagi proses. Saya lupa ya, kalau nggak salah dia S2. Terakhir beberapa bulan yang lalu disampaikan dia S2 dan sekarang di proses. Wah luar biasa ya. Dan memang perlu waktu juga ya untuk bisa memahami seperti itu ya. Tidak sebentar. Tidak bisa instan. Program-program kita yang sekarang kalau kita basisnya pada proses, nggak bisa sebentar. Gitu ya, nggak mungkin instan. Jadi sama seperti yang hari ini misalnya, nggak bisa langsung kita dapat hasil gitu. Tapi memang prosesnya mau dilihat itu ya. Kita kecil bicaranya mungkin bergeraknya kecil aja, besar tapi berdampak. Dibanding besar tapi tidak berdampak, terlalu masif. Kadang-kadang kita udah lewat gitu kan. Tapi ini kecil saja, dilakukan sedikit perubahan, tapi berkesinambungan, yang penting berdampak pada proses pembahasan. Saya kira itu akan jauh lebih bisa berubah. Ya. Mungkin kalau Bu Reni tadi sebutkan itu salah satunya, kalau saya boleh merekomendasikan itu ada istilah atau kampanye gerakan buka kelas. Kalau saya, karena kelas itu milik publik, pembelajaran itu milik publik. Ketika pembelajaran itu milik sendiri, maka yang tahu proses belajar itu nggak akan ada perubahan kan? Karena kita udah terasa menjadi dewa gitu ya. Betul. Nah, ketika kita buka kelas, kita sadari bahwa kelas itu punya publik. Dibuka kelasnya, silahkan masuk tapi syaratnya tadi seperti gue tadi sampaikan, syaratnya jangan kita bicara tembak gurunya, tapi lihat proses pembelajaran walaupun ujungnya nanti guru. Iya pasti ke gurunya ya. Nah, tapi kita kan nggak mau kuping panas, tapi besok nggak ada lagi yang mau kelas. Iya. Oh, itu luar biasa. Nah jadi kalau kita simpulkan, memang pendekatan ya lebih cocok kepada pendekatan akhirnya bisa mengenal gitu ya, mengenal tentang anak itu sendiri. Ada juga beberapa guru SD terkadang curhat juga dengan anak yang seperti itu. Ya, karena kan sulit juga kalau di SD ya, masa SD. Kalau udah masa SMP ya seperti sekarang inilah.
Ya, oke. Terima kasih. Mungkin terakhir ini mungkin ada saran, masukan atau motivasi yang ingin diberikan kepada kami di sini di SMP Negeri 1 Marau ini. Saya melihat loh pembelajaran sudah sangat baik gitu ya. Cara menghadapi apa ya siswa itu beda antara setiap individu itu saja berbeda. Nah seperti misalnya anak siswa SD SMP itu bisa kita katakan bahwa dia tuh lebih dekat dengan teman daripada guru. Ya. Nah saya rasa dengan tutor sebaya itu adalah salah satu cara yang baik. Nah ada beberapa yang misalnya dalam contohnya ini dalam satu kelas gitu. Satu siswa yang tidak mau mengerjakan, terus siswa yang lain sibuk mengerjakan. Terus ada guru misalnya, ada yang masuk, kemudian saya bilang, jangan langsung mundur saja. Kenapa kamu nggak ngerjakan saja? Tapi kalau bilang teman-teman ajarkan yang kerjakan itu teman-temannya. Oh ya. Nah, cara tidak kamu ngerjakan ini, dia akan mengerjakan. Seperti itu. Jadi tutor sebaya itu akan meningkat. Tapi kalau gurunya sama-sama tutor itu yang lain akan melihat remeh ke dia tuh malu gitu. Oh ya, lebih mungkin minder ya. Jadi tidak akan bisa membuat dia lebih percaya diri itu tidak ada. Jadi saran saya adalah tutor sebaya itu ditingkatkan. Terus di akhir kalau bisa syarat saja ada refleksi. Nah, kira-kira apa pembelajaran yang kamu dapatkan hari ini? Apa yang pengen kamu untuk minggu depan? Kira-kira apa lagi nih gitu? Yeah. Nah itu adalah hal-hal yang mereka tuh terlibat gitu. Jadi mereka bukan jadi korban, tapi mereka adalah pelaku pembelajaran gitu. Jadi bukan mereka tuh sebagai kamu harus belajar, tapi kita sama-sama yuk belajar. Gitu. Jadi rangkul mereka, libatkan mereka khususnya dalam perangkat pembelajaran ini. Seperti itu. Mungkin Ibu? Ya, seperti saya sampaikan. Pertama pelaku pembelajaran saya setuju. Pelaku pembelajaran. Siswa itu yang belajar, Yeah. ya. Jadi di dalam kelas itu yang belajar sebenarnya tidak hanya siswa, tapi guru juga belajar. Yeah. Kedua, buka kelas. Gerakan buka kelas, gitu ya, buka kelas. Kenapa? Karena ketika kelas itu tertutup rapat, ya akhirnya guru lah yang menguasai. Dan kadang-kadang ya refleksi yang dilakukan kan hanya guru yang tahu, gitu ya, hanya guru yang. Jadi ketika ibu kelas itu dibuka tidak perlu setiap hari, tapi mungkin satu kali setahun aja dibuka kelasnya. Lihat kalau masuk dong belakang saya ini punya kenapa ya? Misalnya saya punya ada permasalahan, tidak permasalahan maksudnya. Tolong dong lihat saya ingin belajar. Dan akhirnya kita juga kolega juga mulai dengan mindset bahwa kita sama-sama belajar. Kalau ada sebuah kelas dibuka, yuk datang karena saya ingin belajar, bukan saya pengen nunjuk guru model, ya. Saya ingin belajar sama-sama, jadi pendekatan untuk merefleksinya menjadi berbeda. Ketika kita arahnya ke sana sama-sama belajar. Jadi cari seperti Bu Raini tadi sampaikan, kita lihat potensi yang bisa dikembangkan. Karena ketika kita berbasis pada apa kekurangan guru ini, maka yang dilihat negatifnya semua. Ininya belum ada, ini akhirnya panas, bisa nggak ada lagi. Iya. Tapi ketika perspektif kita adalah potensi apa yang mau kita ini kembangkan. Oh, proses pembelajarannya Bapak sudah baik, gitu ya, sudah bagus. Tapi mungkin saya menemukan. Nah ini kembali lagi ketika buka kelas, ketika kita observasi, kita cari fakta yang memang betul-betul terjadi di kelas. Jadi buka mata, buka telinga, tutup mulutnya. Kita tutup mulut kita benar-benar mengamati dan mendengar, dilihat fakta itu kita bawa. Saya menemukan fakta bahwa ada siswa yang seperti ini, siswa yang seperti ini. Nah, maka proses perbaikannya apa? Nah, kita mungkin lebih terasa. Nah, jadi potensi-potensi apa yang dikembangkan. Jadi ada tindak lanjut dari observasi tadi ya, maksudnya gitu ya. Ya, artinya nggak bisa selesai gitu ya. Akhirnya dari proses observasi, kemudian refleksi kan tentunya, kemudian follow up dalam bentuk mungkin proses pembelajaran berikutnya. Gitu. Oke, kalau boleh sedikit ini buka kelas tuh maksudnya konsep seperti apa itu? Buka kelas. Apakah semua, mungkin beberapa kawan dewan guru yang bersedia ikut hadir menyaksikan kita proses belajar mengajar, atau mungkin seperti apa?
buka kelas maksudnya ini maksud. Buka kelas itu intinya adalah ketika ada seorang guru yang mau mengajar, kemudian mau buka gitu ya, kelasnya dibuka, silakan datang ke kelas saya, observasi bagaimana siswa saya belajar, bagaimana konsep yang saya berikan itu bisa sampai ke siswa, bagaimana interaksi yang terjadi. Tolong lihat misalnya, artinya ketika kita dilihat, kemudian jangan lupa, jangan dilepas. Kalau dilepas observasinya ya hilang kan. Jadi makanya perlu setelah itu refleksi. Refleksi, kemudian sudah besoknya pembelajaran seperti biasa. Makanya dari hasil refleksi kan ada banyak masukan yang mungkin akan ada masukan. Dari situ kita akan berubah. Contoh kayak misalnya yang tadi mungkin bukan Kak Bambang, tapi saya misalnya, saya pembelajaran saya ternyata kalau dalam memberikan LK tidak boleh 1, saya bikin LK 2 deh, atau 3, atau sebanyak jumlah orang dalam kelompok, atau saya karena capaian saya bisa ke sana, tapi saya punya ada sistematika atau struktur di dalam LK, saya mau bikin LK-nya 1, tapi ada 1, 2, 3 gitu. Misalnya begitu, jadi bisa mereka kerjasama untuk mengerjain itu. Nah itu ada proses perbaikan. Nah perbaikan itu saya implementasikan lagi besok. Misalnya di dalam proses belajar entah kapan ya, mungkin besoknya masih lanjutin, entah minggu depan gitu ya. Ketika saya mau bikin apa, ingat kemarin waktu refleksi saya mau bikinnya begitu, saya bikin begitu. Itu kan berarti ada proses perubahan. Nah di sini ada proses perubahan. Nanti kita akan lihat fokusnya apa lagi di dalam proses pembelajaran. Terus seperti itu. Dan itu nggak harus buka kelas lagi. Gitu. Itu cukup 1 tahun kita diskusi sama-sama bareng-bareng. Satu kali. Saya selalu merekomendasikan sebagai kepala sekolah memegang kewenangan ya. Kerjakan. Mungkin bisa direkomendasikan untuk membuat buka kelas 1 guru mungkin 1 tahun sekali aja, atau pada saat supervisi akademik. Jadi kalau pada saat supervisi akademik, kepala sekolah memang kewenangannya ada supervisi. Jadi teman-teman diajak, misalnya teman-teman guru diajak, siapa yang kosong kita masuk ke kelas ke kelas guru. Tapi tadi syaratnya. Kenapa? Karena kita kan saling menjaga ya. Kita sebagai guru punya etika gitu ya, nggak mungkin saya mengomentari bapak ibu gitu kan, salah gitu kan, nggak mungkin. Itu kewenangannya kepala sekolah dan teman-teman. Jadi sesama kolega mungkin kita akan melihatnya caranya yang lain, walaupun tadi tembakannya tetap ke guru ujungnya, tapi kita lihat cara yang lain sehingga nanti prosesnya bisa berkesinambungan, berkelanjutan. Begitu. Mungkin itu. Mungkin Ibu mau merespon, Bu. Iya, terima kasih banyak ya pertama kepada ibu-ibu yang sudah bersedia berbagi ilmu yang luar biasa ini ke kita di SMPN 1 Marau. Jadi seperti yang Ibu sampaikan gitu kan, bahwa nanti ini ada hubungannya juga dengan perangkat pembelajaran, supervisi akademik, bisa nanti masuk ke dalam program sekolah ya, dalam 1 tahun paling tidak 1 kali kita nanti akan buat ya komunitas pembelajaran, kemudian nanti kita buat waktu bagaimana open class itu sehingga kawan-kawan sama-sama saling merefleksikan diri gitu kan, supaya harapannya ke depan pembelajaran itu lebih baik, kemudian siswa-siswa juga mendapatkan pembelajaran itu juga lebih baik. Jadi ada timbal balik antara guru ke siswa, siswa ke guru dengan bantuan open class tadi gitu, open class. Jadi masukan atau solusi atau apa gitu kan, kritikan dari kawan-kawan harapannya tidak menjatuhkan, tetapi lebih membangun kita untuk memberikan sesuatu yang lebih baik lagi. Itu saja, ke depan lebih baik lagi kita mudah-mudahan. Amin. Di 1 Maret akan jauh lebih baik. Amin. Guys, sekali lagi terima kasih banyak ibu-ibu yang luar biasa. Semoga kita tetap jadi partner kerja terus menerus ya, hari ya. Nanti jangan jerak-jerak dalam sini lagi. Mudah-mudahan di waktu lain kan jalan sudah bagus Ibu ya. Amin. Sudah bagus, lancar. Mantap. Sinyal nambah lagi. Sinyal nambah lagi sampai ke sini ya. Sampai sini. Karena di sini memang ada. Kayak di sana. Nah itu nanti. Nah itulah. Sekali lagi terima kasih luar biasa ilmunya.
Nah, semoga ini bermanfaat bagi kami dan seluruh tim kami di SMP Negeri 1 Marau. Together we can. Weekend together. Ya, terima kasih.